Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini channel KPMat akan membahas tentang materi peluang. Nah, untuk materi peluangnya kita akan membaginya menjadi beberapa video agar lebih jelas dan lebih detail pembahasannya. Jadi di video peluang pertama ini kita akan membahas tentang aturan perkalian atau biasa juga disebut dengan aturan pengisian tempat. Nah, adik-adik boleh baca ya teorinya nih. Untuk lebih jelas kita coba contoh dulu ya. Nah, misal gini. Misal kita mau menyusun angka 2, 3, 4. Kita punya angka 2, 3, 4. Disusun 2 angka. 2 angka ya. Nah, 2 angka berbeda. Nah, kata berbeda itu sendiri artinya tidak ada angka yang sama ya. Tidak ada angka yang sama. Nah, jadi kalau kita coba cacah untuk menjawabnya ya, kita coba cacah. Berarti kan angkanya apa aja? 2, 3. Kemudian 2, 4. Nah, 3, 2. Kemudian 4, 2. 3, 4. 4, 3. Nah, berarti totalnya ada 6 cara ya. Ada 6 cara untuk menyusun angka 2, 3, 4 dengan 2 angka berbeda. Nah, kalau angkanya masih sedikit seperti ini masih mudah kalau kita cacah atau kita tuliskan satu persatu kemungkinannya. Jadi kalau angkanya udah jauh lebih banyak atau lebih besar, maka ini pasti akan merepotkan. Nah, maka muncullah aturan perkalian ya, aturan perkalian. Nah, gimana cara kerjanya aturan perkalian? Karena dipinta 2 angka ya, berarti kita tulis kotak 2 angka atau garis 2 angka ya. Nah, kita nomori kotak 1, kotak 2 gitu ya. Nah, sekarang kita analisa. Nah, kotak satunya itu kan bisa diisi oleh angka 2, angka 3 atau angka 4. Berarti ada 3 cara. Nah, ini 3 cara. Ada 3 pilihan. Andaikan kotak satunya diisikan oleh angka 4. Otomatis kan kotak 2-nya hanya bisa diisi oleh angka 2 atau angka 3. Berarti tinggal 2 cara. Nah, sehingga kalau kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Jadi totalnya ada 6 cara, sama ya dengan cara cacah. Nah, oke. Di sini metode inilah yang disebut sebagai aturan perkalian atau aturan pengisian tempat. Nah, jadi pada umumnya aturan pengisian tempat itu kalau dia ada kata berbeda, maka kotak-kotak berikutnya itu ya, kalau ini misalnya kotak 1, kotak 2, kotak berikutnya nih atau kotak keduanya ini pasti akan berkurang jumlah pengisiannya ketimbang kotak pertamanya ini. Jadi dia pada umumnya akan berkurang gitu ya. Jadi kalau misalkan sini 4 cara, ya 4 cara mengisinya, pasti di sini tinggal 3 cara. Dia akan berkurang ya. Kenapa? Karena kalau di kotak 1 sudah diisikan, maka dia tidak boleh lagi diisikan di kotak kedua. Nah, itu karena ada kata berbeda. Kata berbeda ini memiliki makna tidak boleh lagi diisikan di kotak-kotak berikutnya ketika dia sudah dipakai pada kotak sebelumnya. Oke ya, demikian untuk materinya. Kita lanjut aja ke soal-soal stisnya agar lebih jelas tentang materi ini. Oke, sekarang kita coba selesaikan stis tahun 2016 ya, untuk nomor satunya. Kita baca dulu soalnya. Banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka, berbeda disusun dari 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk nomor 1 ini, cara mengerjakannya kita coba pahami pertama, yaitu ada kata ganjil di sini ya, ada kata ganjil. Nah, kita harus paham ciri-cirinya, ciri-ciri ganjil. Nah, ciri-ciri ganjil itu adalah angka paling kanan, nah itu harus ganjil ya, harus ganjil. Nah, jadi misal 345, nah ini kan angka paling kanannya adalah angka 5 dan 5 itu ganjil. Nah, juga harus ingat angka ganjil itu apa aja sih? Angka ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya kan. Nah, jadi untuk ini kita angkanya udah ditentukan di sini, yaitu 3 angka berbeda. Kata berbeda juga harus dipahami ya, dimaknai di sini. Artinya berbeda ini tidak boleh ada yang kembar ya, tidak boleh kembar ya, boleh kembar. Nah, kembar itu maksudnya apa? Maksudnya gini, misal 3, 7. Nah, itu angka kembar, di mana yang kembarnya adalah angka 3. Jadi tidak boleh ada yang kembar seperti ini. Nah, sekarang kita coba susun ya. Pertama kita bikin kotak atau garis ya, 3 garis di sini.
Kemudian karena ada kata ganjil, maka yang kita isi dulu adalah kotak nomor 3 ya, kotak nomor 3 atau garis nomor 3. Nah, garis nomor 3 ini bisa ditempati oleh beberapa pilihan, yaitu bisa angka 3, bisa angka 5, bisa angka 7 ya. Nah, kenapa? Karena angka 3, 5, dan 7 itu adalah angka yang ganjil. Nah, jadi kotak yang paling kanan atau nomor 3 itu 3 cara. Berarti ini 3 cara ya. Nah, ini 3 cara berarti. 3 cara. Nah, kemudian kita masuk ke kotak nomor 1 dan 2 ya. Untuk kotak nomor 1, bagaimana cara mengisinya? Andaikan kotak nomor 3 diambil angka 7. Diambil angka 7. Nah, kita punya angka kan seperti ini kan. 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Ini angka kita. Andaikan angka 7-nya udah diambil, diisikan di kotak nomor 3. Masukkan ke kotak nomor 3. Otomatis kotak nomor 1 itu hanya boleh angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 8. Kenapa demikian? Karena angkanya tadi berbeda. Artinya berbeda di sini tidak boleh ada angka lagi yang udah dipakai dimasukkan lagi ke kotak yang berikutnya. Nah, berarti ada berapa cara nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 cara. Nah, ada 5 cara. Andaikan di kotak nomor 1 ya. Andaikan di kotak nomor 1 kita isikan angka 2 lah, angka 2. Ya, otomatis di kotak nomor 2 tinggal berapa? Angka 3, angka 5, angka 6, dan 8. Berarti tinggal 4 cara. Ya, jadi ini 4 cara ya, 4 cara. Nah, jadi total caranya apa? 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 cara. Nah, jadi jawabannya adalah 60 cara. D ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita udah di soal STIS nomor 2, yaitu STIS tahun 2016. Nah, dari sini kita baca soalnya dulu. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 7, 8, dan 9 hendak dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda. Yang lebih kecil dari 840 tetapi lebih besar dari 630. Banyak bilangan yang memenuhi ketentuan tersebut adalah. Nah, kita tuliskan dulu informasinya untuk menjawab soal ini. Pertama, informasinya yaitu angka-angka yang mau dibuat ya. Yaitu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka ya. Kemudian yang mau dibentuk itu 3 angka. 3 angka berbeda. Ingat ya, berbeda itu tidak boleh ada angka yang kembar. Kemudian ada syarat lagi, angkanya itu harus terletak di antara 630 sampai 840. Nah, ini kita tuliskan garis bilangannya. Jadi angka-angkanya terletak di sini ya, di tengah-tengah ini. Nah, berarti ada 3 kemungkinan di sini untuk angka paling kirinya. Berarti angka paling kirinya itu angka 600-an ya, 600-an. Nah, jadi kita buat seperti ini ya, 3 kotak. Nah, kemudian ada kemungkinan berikutnya adalah angka 700-an. 700-an kita buat seperti ini, 3 kotak juga. Kemudian angka kemungkinan yang berikutnya adalah 800-an. Nah, oke ya. Jadi ada 3 kemungkinan untuk menjawab soal ini. Nah, kita cari satu demi satu ya, yang dimulai dari angka 600-an ya. Nah, angka 600-an itu berarti kotak nomor pertamanya. Kalau ini kotak pertama, kedua, ketiga ya. Kotak nomor pertama atau yang paling kiri itu hanya boleh diisi oleh angka 6. Artinya satu cara ya. Ini satu cara. Nah, kemudian kotak nomor 2. Kotak nomor 2-nya kita tulis di sini ya. Nah, jadi untuk yang pertama kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk yang 600-an angka 6-nya udah dipakai. Nah, kemudian untuk kotak nomor 2-nya angka berapa yang bisa diisikan? Angka 2 tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita tuliskan angka 2, dia menjadi 620-an ya. Nah, sementara syaratnya harus 630. Berarti kotak nomor 2 itu hanya bisa diisi oleh angka 3 ya, angka 4, angka 5,
angka 7, angka 8, dan angka 9. Berarti totalnya ada 6 cara. 6 cara untuk kotak ini. Nah, kemudian kotak nomor 3, ya, itu ada berapa cara? Nah, andaikan untuk kotak nomor 2-nya diisi oleh angka 3, ya. Ya, angka 3 dan angka 6-nya udah terpakai berarti dong ya. Berarti yang belum apa? Angka 9, 8, 7, 5, 4, dan 2. Berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara juga ya, 6 cara. Sehingga tinggal kita kalikan ya, 1 kali 6 kali 6 sama dengan 36 cara ya. Nah, kemudian kita masuk ke kemungkinan kedua yaitu 700-an. Nah, kita tulis lagi di sini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti angka 7 udah dipakai ya di kotak paling kiri atau kotak nomor 1 ya. Nah, berarti untuk kotak nomor 2-nya atau di tengahnya itu bisa diisi oleh angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 8, dan angka 9. Nah, ya berarti ada berapa cara? 1, 2, angka 6 juga bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cara ya. Ini kotak nomor 1 ini 1 cara tetap ya, karena hanya angka 7. Nah, kemudian andaikan kotak nomor 2-nya diisi oleh angka 9. Ya, angka 9. Berarti kotak nomor 3-nya hanya bisa diisi oleh angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8. Ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara. Nah, sehingga kalau kita kalikan 1 kali 7 kali 6 hasilnya 42 cara. Nah, kemudian yang 800-an. Berarti angka 8 kita letakkan di sini ya. Nah, kita tulis lagi kemungkinannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka 8-nya udah dipakai ya. Berarti kotak nomor 2-nya ya, kotak nomor 2-nya itu hanya bisa diisi oleh, nah ini hati-hati ya, karena dia maksimal 840 ya, maksimal 840. Berarti kotak nomor 2-nya hanya bisa diisi oleh angka 2 dan angka 3. Berarti ini 2 cara ya. Angka 4 nggak bisa, karena kalau angka 4 dia 840-an lebih nanti ya. Berarti 2 cara. Andaikan kotak nomor 2 dipakaikan untuk angka 3, maka kotak nomor 3 bisa diisi oleh angka 9 ya, angka 7, angka 6, angka 5, angka 4, dan angka 2. Berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara. Sehingga kalau kita kalikan, ini 1 cara ya. 1 kali 2 kali 6 sama dengan 12 cara. Jadi totalnya berapa? Totalnya kalau kita jumlahkan 36 tambah 42 ditambah 12. Berapa itu ya? 36, 42, tambah 12. Berarti ini 0. Ini berarti 90 ya. Jadi jawabannya adalah 90 cara untuk menyusunnya tadi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita udah di soal STIS tahun 2015 nomor 3 ya. Kita baca dulu soalnya. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tidak ada angka yang berulang. Nah, perlu digarisbawahi lagi, tidak ada angka yang berulang. Dan lebih besar dari 300 adalah, nah kita tulis dulu angkanya apa aja. Syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 angka dan tidak ada yang berulang ya, tidak berulang. Tidak berulang. Oke. Kemudian syarat berikutnya lebih dari 300. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita tulis dulu kotaknya, 3 kotak atau 3 garis ya, kotak 1, 2, dan 3. Nah, karena ada kata lebih dari 300, berarti kemungkinan kotak satunya itu adalah diisi oleh angka 3 ya, angka 4, dan angka 5. Artinya ada 3 cara. Nah, 3 cara ya. Nah, kalau di angka 3 berarti nanti itu 300-an ya, 300-an. Nah, misal 321 atau 312 ya, tetap dia lebih dari 300. Nah, karena tidak berulang, misal kotak nomor 1 kita isi oleh angka 5. Angka 5 artinya angka 5 nggak bisa lagi diisikan di kotak nomor 2 ya. Berarti kalau sudah dipakai angka 5,
sudah dipakai angka 5, misal gini ya, saya tulis lagi 3, 4, 5. Nah, ini udah dipakai angka 5. Berarti kotak nomor 2-nya hanya bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, dan 4. Berarti 4 cara. Nah, andaikan kotak nomor 2-nya udah dipakai nomor 1, angka 1, maka kotak nomor 3-nya hanya bisa diisi oleh 2, 3, dan 4. Berarti 3 cara. Nah, jadi total caranya 3 kali 4 kali 3. Berarti 3 kali 4, 12, 12 kali 3, 36 cara. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita ada di soal STIS nomor 4 ya, STIS tahun 2011. Nah, kita baca dulu soalnya. Banyaknya bilangan terdiri dari 3 angka berbeda dan habis dibagi 5. Yang dapat disusun dari angka 0 sampai 9 adalah, nah, ada kata berbeda di sini ya. Oke, 3 angka beda, kemudian angka-angkanya 0 sampai 9, kemudian habis dibagi 5. Nah, apa sih syaratnya habis dibagi 5? Itu syaratnya itu angka terakhir itu 0 atau 5 ya. Nah, jadi sekarang kita coba isi ya kotak-kotaknya, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, kita harus isi dulu kotak 3. Kenapa? Karena di sini mengandung syarat habis dibagi 5. Jadi kita harus isi kotak terakhirnya. Syarat habis dibagi 5 itu kan angka terakhirnya harus 0 dan 5. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini kita pakai di kotak nomor 3 ya. Nah, berarti ini 2 cara. Ya, 2 cara. Karena dia 0 atau 5. Nah, kemudian andaikan angka 0 udah dipakai. Angka 0 udah dipakai. Berarti kotak nomor 1 bisa diisi oleh angka 1 sampai angka 9. Berarti 9 cara. Nah, andaikan kotak nomor 1 diisikan oleh angka 2 gitu ya. Berarti kotak nomor 2 itu bisa diisi oleh 8 cara ya. Karena bisa diisi oleh angka 9, 8, 7, 6, 4, 3, dan 1. Berarti 8 cara. Nah, sehingga total caranya 9 kali 8 kali 2. Sama dengan 9 kali 8, 72 kali 2 berarti 144 cara. Nah, jadi jawabannya adalah E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita sampai di soal nomor 5 atau soal terakhir, yaitu soal STIS tahun 2010. Kita baca soalnya dulu. Banyak bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari 0 sampai 7 dan tidak ada angka yang sama adalah. Nah, soal ini mirip seperti soal sebelumnya, tapi ini lebih mudah ya dibandingkan soal sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa informasi di sini harus kita tulis. Pertama adalah angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia terdiri dari batasan angka 2000 sampai 6000. Nah, jadi angka-angkanya terletak di sini. Kemudian ini 4 angka ya, 4 angka berbeda. 4 angka berbeda. Kenapa dibilang 4 angka? Karena angka 2000-an itu terdiri dari 4 angka. Nah, jadi kita susun ya kemungkinannya 1, 2, 3, 4. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, karena dia angka 2000-an, berarti kan kotak nomor 1 ini bisa diisi ya. Kotak nomor 1 bisa diisi oleh angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 ya. Nah, jadi ada 4 cara ya, ada 4 cara. Nah, kalau andai kan kita udah pakai angka 5 untuk kotak nomor 1-nya, berarti kotak nomor 2-nya itu bisa angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cara ya. Andaikan kita udah pakai di kotak nomor 2 itu angka 0 ya. Berarti tinggal berapa cara nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara. Nah, kita pakai misalkan di kotak nomor 3 angka 1. Tinggal berapa cara nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cara. Jadi banyak caranya adalah 4 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, berarti ini 30
kemudian 34 kali 7 kali 30 ya, berarti ini 210 kali 4. Nah, 210 kali 4 itu hasilnya 840 ya. Jadi jawabannya adalah 840. Itu D ya. Oke, demikian pembahasan soal STIS untuk video yang kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat. Nantikan video pembahasan soal STIS berikutnya tentang tema-tema atau materi-materi dari soal STIS yang lebih menantang dan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.